Hai Rajuters, sekarang saya sedang mencoba untuk membuat sepatu baby ini. Dan ini ada hubungannya dengan perjumpaan kita hari ini. Saya akan ngobrol cantik dengan Teh Unun soal sepatu. Seperti ini, soal sepatu. Dan soal sepatu ini sangat mendukung sekali bagi penggemar-penggemar rajut sepatu. Dan bagaimana soal sepatu ini terjadi sehingga teman-teman perajut sepatu bisa merajut sepatunya dengan mudah. Akan ada obrolan cantik dengan Teh Unun, pemilik dari Achilles Outsole. Nah, sekarang Teh Unun ada di layar, langsung aja kita ketemu dengan Teh Unun. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo Teteh. Halo Mbak Ros. Selamat siang. Iya. Ya. Ini saya lagi coba ini loh, nyoba ngerajut sepatu bayi. Ya. Sepatu apa nih ya? Iya, anak-anak ya. Ya, itu untuk bayi. Iya. Nyoba nih apa itu? Kemarin sudah dapat kiriman dari Teteh. Sol sepatu ini kayaknya cantik sekali nih kalau dirajut ya. Iya. Iya. Sebelumnya terima kasih ya Teh sudah mau gabung di channel Rosa Galeri Rajut dan cerita tentang sol sepatu untuk dirajut. Iya. Teh. Saya juga senang bisa bergabung bersama Rosa Galeri Rajut. Oh iya. Terima kasih. Ya. Teh, sejak kapan nih menekuni usaha sol sepatu ini? Kalau untuk saya pribadi, saya ikut gabungnya dari tahun 2016. Tapi kalau almarhum bapak saya dibantu sama mama saya itu dari tahun 2005 kurang lebih. Dari 2005. Jadi Achilles ini berdirinya dari tahun 2005, cuman dulu tuh belum rame gitu. Cuman ya gitu. Iya, 2005 itu belum banyak ya perajut-perajut sepatu itu ya. Belum. Dulu tuh almarhum itu bikinnya otodidak. Kan dulu belum ada YouTube-nya tuh ya. Masih 2006 belum rame-rame ke YouTube kan. Jadi dulu tuh almarhum itu kerja kan sambil kerja di pabrik sebagai karyawan. Cuman karena mungkin anak-anak tambah besar, jadilah cari tambahan gitu. Di pabrik ini, di pabrik soal sepatu ini. Enggak, tadinya di pabrik jaring, Nah, dulu tuh sebenarnya ini ke rajutan itu belum terjun ke rajutan. Dulu tuh bikin sumbu kompor. Nah, bikin sumbu kompor kan ada mesinnya tuh. Mesinnya dikasih sama kakek, ayahnya dari mama gitu. Nah, udah mungkin berjalan 1 tahun kurang lebih karena sumbu kompor udah nggak laku, berganti ke kompor gas. Jadilah yang harusnya dijadiin sumbu kompor itu dibikin benang rajut. Pelanya yang kecil. Kemarin saya nggak sempat kirim sama Mbak Rosa karena stoknya habis. Nggak ada stok. Nah, ya bikinlah benang produksi dari mesin almarhum itu namanya Polybrad. Lainnya gitulah, bentuknya pipih. Kayak talikur tapi bukan talikur sih. Nah, itu dulu tuh bikin, nyoba-nyoba, mungkin idenya nggak tahu dari mana, bikinlah sepatu, cuman nggak ngebentuk sepatu. Jadi dulu tuh emang kayak sepatu tapi nggak kayak sepatu untuk dipakai gitu. Bentuknya gede. Malah kita ketawain. Terus ya banyak dulu tuh karena tekun, walaupun banyak yang ngatain apaan sih odang gitu, bikin yang gituan gitu. Malu-maluin karena kan nggak ngebentuk sama sekali, nggak ngebentuk sepatu sama sekali. Terus kata nah ada temennya kakek saya yang dari mama itu ngasih tahu bikin sepatu, beli alasnya katanya gitu, bikinlah. Nah idenya itu gitu dilubangin
bikin sepatu ngebentuk. Itu juga prosesnya lama, buat ngebentuk sepatu itu lama prosesnya. Dulu saya masih sekolah, belum ini ya, masih sekolah SMP mau ke SMA kalau nggak salah. Tahun 2006 itu. Jadi sedikit banyak tahu lah gitu. Sejarahnya itu Pak Odang ya nama ayahnya ya. Pak Odang merintis ini ya, soal sepatu ini ya. Yang merintis. Nah, di-upload lah ke Facebooknya itu dulu kan pakai HP jadul tuh ya, belum kayak sekarang. Tiba-tiba ada yang nawar, Odang itu sepatunya dijual berapa, katanya gitu. Nah kan bingung, Teteh ini dijual berapa? Ke Mama juga nanya ini jual berapa? Nggak tahu kan, kita emang nggak pernah tahu ada sepatu rajut gitu kan ya. Dulu tuh emang komunitas namanya tuh Oma, tapi nggak tahu Oma siapa namanya. Oma-oma gitulah dipanggilnya. Nah udah gitu teh. Kan si Oma punya komunitas rajut ya. Ya, si Oma itu pesen ke almarhum sepatu yang dibikinnya, tapi nggak tahu harganya berapa. Dulu tuh dijualnya pertamanya 50.000 sama almarhum. Cuman dimarahin, kenapa 50.000? Ini kan susah bikinnya, ini itu gitu. Akhirnya berapa dong? Gimana Oma? Maunya berapa? Katanya gitu. 150 aja katanya gitu. Dikirimlah ke si Oma tersebut. Taunya si Oma transfer ke almarhum tuh kelebihan uangnya gitu. Odang ini Oma udah transfer tapi uangnya kelebihan katanya gitu. Akhirnya sama almarhum uang yang kelebihannya itu dimasukin ke paket, nah gitu. Nah dari sana katanya, oh ternyata kamu itu jujur, amanah. Kalau gitu Oma kenalin sama komunitas rajut Oma katanya gitu. Tapi dari sana akun si Oma itu nggak pernah bisa dicari lagi, nggak ada, sampai sekarang kita nggak tahu yang mana gitu. Siapa tahu nanti ada oma-oma yang nonton ini ternyata Oma itu ya. Nggak tahu. Nah udah gitu, ya akhirnya banyak peminatnya bukan ke sepatunya, tapi lebih ke belajar sepatu gitu. Jadi terus diajarin sama ya, diajarin Pak Odangnya. Diajarin sama Bapak, tapi nggak mau ambil untung karena nggak tahu ya dunia rajut kayak apa, karena kita kan nggak ada basicnya dari rajutan gitu. Udah gitu si itu dikenalin sama temen-temennya itu pada pesen tuh sepatunya, solnya itu dulu tuh yang pertama itu sol dimensi, makanya sol dimensi itu sampai sekarang masih laku. Yang mana sol dimensi itu? Yang kayak gini bukan? Yang kayak gini? Yang tipis, yang ini nih. Nah ini. Dulu tuh cuma ada satu model yang ini. Yang sampingnya coba lihat. Oh iya, oke. Yang ini tuh bisa dipakai buat, sebenarnya ini teh multifungsi, bisa buat sepatu yang pentopel, bisa juga dibikin yang boot bagus gitu. Yang ini tuh. Nah, terus setelah sekarang kan Pak Odangnya sudah nggak ada nih. Terus Teteh, tapi waktu saat Pak Odang masih ada, Teteh juga belajar. Nah, itu ceritanya gini. Saya kan paling gengsi tuh namanya jualan. Gengsi gak mau terjun ke dunia bisnis, gak mau sama sekali. Gak ada niatan, karena dulu tuh cita-citanya emang jadi guru gitu. Kalau nggak jadi guru ya jadi dosen gitulah cita-citanya. Taunya ya mungkin takdirnya ya, takdir Allahnya harus kayak gini. Sekarang jadi terjun ke dunia bisnis. 2 tahun dari tahun 2016 itu, karena udah mulai banyak yang tahu kan sama Pak Odang gitu. Akhirnya disuruh bantuin, karena kan Bapak tuh susah ya, sambil kerja di pabrik belum resign. Jadi yang satu ada 2 HP-nya, yang satu dipegang sama mama saya, yang satu dikasih ke saya. Amanatnya gini, nih pegang HP, bantuin Bapak katanya gitu. Nanti kalau misalkan ada banyak pesanan dikasih uang gitu. Kan saya seneng tuh dikasih uang, apalagi kan kalau sama orang tua gajinya gak nentu gitu kan ya. Akhirnya ya kenal sama
belajar lah gitu, ngafalin dulu nama-nama soalnya, kan banyak tuh ya, nama-nama soalnya banyak, hafalin dulu katanya gitu, nama-nama soalnya, terus belajar balesin chat tuh kayak gimana, ya dibalesin lah, nyambung sama customernya almarhum tuh, akhirnya ya sampai sekarang gitu. Dulu tuh pas sebelum menikah, 2016 itu belum nikah, dari sana. Iya, tapi sekarang hanya jual soalnya aja, bukan sepatu rajut ya? Bukan, saya jual soalnya aja, tapi kalau misalkan ada yang mau, ya dibuatkan gitu. Tapi kalau misalkan sama saya nggak kepegang, dikasih ke temennya Bapak. Ada tuh yang sampai sekarang masih setia gitu. Kalau misalkan ada yang pesen sepatu, Keke, saya nggak jual sepatu nih. Keke pengen dari sana langsung gitu, pengen langsung pakai. Ya udah dibikinin, tapi bukan buatan saya ya. Iya, katanya gitu. Soalnya kalau saya sendiri yang bikin kan ribet, lama, karena kan menyesuaikan waktunya gitu buat ngerajutnya. Karena ngurus keluarga juga ya, ada anak, ada suami, iya, iya oke. Nah, sekarang berapa banyak penjualan rata-rata itu kalau 1 bulan itu sekarang ini, bukan zaman Pak Odang dulu, sekarang ini. Sekarang ini alhamdulillah banyak lah. Kayaknya kalau misalkan apalagi kalau ada WSO yang Milana Iga, itu pasti orderannya ngebludak gitu. Sampai-sampai kalau misalkan ada orderan yang waktu WSO itu tidur tuh nggak teratur, tidur jam 2, bangunnya subuh-subuh, udah sholat subuh, udah ngaji langsung kerjain lagi, kadang-kadang. Iya. Jadi nggak gini, jadi prosesnya Teh Unun membeli sol ini ke pabrik ya, misalnya ke pabrik, ke agen. Kemudian apa yang dilakukan oleh Teh Unun dengan sepatu ini? Ya dilubangin, itunya kan pinggir-pinggirnya dilubangin. Dilubangin. Jadi yang lubang-lubang yang ada di pinggir ini Teh Unun yang ngerjain ya, bukan dari itu, bukan dari pabriknya ya? Enggak, bukan. Ini kita yang ngerjain. Kalau sekarang saya dibantuin suami. Kalau mengerjakan pembolongan ini sepasang sepatu itu berapa lama? Berapa menit? Tergantung size-nya. Kalau yang kecil ya sebentar. Kalau misalkan yang size-nya besar, ada kan yang sampai size 45 buat laki-laki. Oh, ada ya? Ada yang paling lama juga 5 menit satunya gitu. Karena kan kita nyari jaraknya harus seimbang, terus nggak boleh ke atas ke bawah gitu. Sepasang itu 5 menit atau satu sepatu 5 menit? Kadang satu sepasang, kalau satu sepasang tuh kurang lebih 6 menit 7 menitan lah. Oh iya, untuk melubangkannya aja. Ada alatnya khusus nggak? Apa pakai yang pakai yang untuk jahit sepatu itu bukan? Enggak bukan. Oh, ada alatnya khusus ya. Oh iya. Ini dulu yang Teh Unun belajar membolonginnya ini juga dari Pak Odang. Kalau untuk lubang sih saya bisa ngelubangin, cuman nggak bisa cepat. Jadi kalau ngelubangin, kalau di Ranca Ekek di tempat yang almarhum Bapak, itu kemarin ada yang bantuin adik sendiri yang laki-laki, tapi karena sekarang kan saya di Pangalengan, di Pangalengan saya jadi dibantunya sama suami, karena tenaganya harus ekstra. Kalau sama saya tuh kayak harus tekan kuat gitu, karena ini karet ya. Saya lihat ini karet ya. Ya kalau misalkan bahannya gitu sih mudah ngebolonginnya. Ada kan yang kalau bahannya yang keras, yang wedges gitu, itu kan susah ngelubanginnya gitu. Ini termasuk lembut ini ya kayaknya ya. Ya, itu karet yang bahan. Nah, itu sol yang kemarin dipakai WSO Enjoy. Yang sama Milana Eagle. Iya. Nah, teknik membolonginnya ini hanya harus sama aja ini jarak-jaraknya atau ada di bagian tertentu harus lebih rapet gitu, enggak? Sama aja semua. Saya lihat kelilingnya ini sama aja ya. Ya, sama aja.
Paling di bagian depan biasanya kalau misalkan ini suka dilewatin satu lubang gitu kalau buat ngerajutnya. Tapi kalau untuk dasarnya biasanya di ini aja semuanya. Sama aja. Oke. Iya. Nah, selain saat workshop dengan Mami Milana itu rame kan ya. Nah, di luar-luar saat-saat workshop itu banyak juga pembelinya. Alhamdulillah. Karena kan dari WSO itu biasanya pada repeat order gitu. Repeat order karena kan modelnya udah tahu nih, dari contohnya kan dari Momi dibikin WSO, terus yang sekelilingnya lihat pengen dibuatin ya, jadi pesen lagi soalnya ke saya gitu. Ya. Ramenya itu pesenannya itu berapa pasang? Maksudku disebutin angkanya gitu. Oh, kadang sampai 100 lebih kalau pas WSO. Tapi kalau misalkan bukan WSO paling 30. 40 gitu lah. Iya, oke. Nah, Teh Unun sendiri bisa merajut ya? Bisa merajut sepatu? Bisa, sedikit. Ya, maksudnya ada WSO ikutan ya bikin gitu. Jadi bisa ya ikut. Jadi ikut WSO juga ya dengan Mami Milana itu. Ya, ikut, tapi biasanya saya suka paling akhir karena kan saya nyiapin dulu soalnya yang lain udah pada dikirim. Kadang-kadang saya nggak kebagian soalnya gitu, harus order lagi gitu. Terus ada berapa banyak jenis sol yang disediakan oleh Teh Unun? Banyak sih, ada berapa ya? Ada mungkin 20 model gitu. Banyak 20 sih. Model. Dan itu dari zaman Pak Odang dulu hanya modelnya itu aja atau berubah-berubah sesuai dengan tren sepatu dan sandal gitu. Ikut berubah? Enggak. Ada yang masih ada sampai sekarang, ada kayak yang dimensi masih ada sampai sekarang. Tapi ada beberapa model yang udah nggak keluar lagi gitu. Model lama tapi digantinya sama yang mirip-mirip gitu aja. Tapi selalu ada pembaruan ya, disesuaikan dengan permintaan pasar atau disesuaikan dengan tren yang ada sekarang gitu, dengan sepatu-sepatu mungkin di luar sepatu rajut mengikuti juga ya perkembangan soal sepatu ini. Nah, selain dengan Mami Milana, dengan perajut lain juga ini ada, maksudnya kalau perajut lain di luar Mami Milana mengadakan workshop sepatu juga menyebutkan nama Teh Unun untuk pesennya. Iya, ada. Kalau dulu ada Susanti gitu. Kalau sekarang 2 tahun bukan 2 tahun sih, mau 4 tahun ini kan join sama Milana Eagle udah mau 4 tahun. Jadi kalau 2 tahun pertama masih suka barengan sama yang lain juga, tapi karena yang sekarang 2 tahun ke sini kayaknya Milana Eagle aja yang ini yang join sama kita gitu. Karena memang Milana Eagle banyak ininya ya, pesertanya ya, untuk sepatu kalau perajut sepatu ya. Selain Teh Unun, dari anak-anak Pak Odang juga ada yang meneruskan usaha ini? Kalau untuk sekarang kayaknya masih saya aja deh. Tapi kalau adik saya yang laki-laki, kayaknya dia udah juga ikutan, udah mulai ikutan sama mama saya gitu. Jadi tetap mama masih main dengan sepatu ini ya, soal sepatu ini ya, usahanya. Nah, iya. Sekarang namanya itu, nama di Facebooknya itu Achilles Outsole. Cerita dong tentang nama Achilles ini, bisa dong diceritain ya? Iya sih, kalau cerita dari mama sama bapak dulu ya, karena kan itu saya ceritanya kan ini nerusin aja gitu kan ya, yang udah ada. Jadi dulu tuh waktu zaman-zamannya bapak masih kerja di pabrik jadi karyawan,
Kan usahanya udah ke sumbu kompor bangkrut. Apalagi ya dulu tuh udah beberapa usaha yang ditekuni bangkrut lagi. Nah baru yang ini bangkitnya. Yang ini tuh ngobrol sama temennya, udah namanya Acil aja, Acil cenah gitu. Makanya banyak yang manggil dulu customer yang dulu manggilnya Kang Acil, Mang Acil gitu. Sebenarnya cuma bercandaan aja, tapi alhamdulillahnya sekarang jadi berkah gitu buat keluarga semuanya. Gitu. Enggak kok sampai Aciles outsole ini maksudnya sol sepatu atau sol apa gimana? Outsole itu harusnya kan outsole. Cuman karena bapak saya tuh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi nulisnya gitu outsole. Oh dipleset-plesetin aja gitu kali ya. Taunya alhamdulillah sampai sekarang nama itu ya terkenal gitu. Jadi berkah ya. Iya, itu pembelinya dari mana? Dari seluruh Indonesia? Iya, alhamdulillah dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke udah ada. Kalau di Aceh itu udah ada, kita ada reseller di sana gitu. Oh, membuka dari reseller Jawa juga ya? Dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, banyak sih kalau reseller. Ada juga bukan toko offline ya, jadi toko yang nyediain soal ambil dari kita juga di Tangerang. Ada tokonya. Sementara Teh Unun ngambil soal sepatunya ini langsung dari pabriknya? Iya, dari supplier. Jadi ada sales gitu. Ada salesnya. Oke. Ini di Bandung memang ininya. Di Bandung, tapi ini di Pangalengan. Enggak, maksudnya pabrik solnya ini ada di Bandung. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jawa, ada yang dari mana ya, nggak tahu. Pokoknya mah saya taunya kalau ada contoh baru, ini ada contoh baru katanya gitu. Nggak tahu pabriknya dari mana, nggak tahu. Pokoknya saya taunya ada sol baru aja gitu. Oh, ada sampel. Iya, oke. Dan menjual sampai yang ini ya, yang kecil-kecil gini juga ya, menyediakan juga ya. Ya, itu sol bayi. Kalau sol bayi itu dipola sama almarhum awalnya. Terus ada, karena dulu banyak peminatnya, ngajaklah temennya buat bantuin ngerajut pinggirannya itu. Oh, jadi kalau untuk yang bayi ini sudah langsung dirajut gini? Iya. Ini Teh Unun yang bikin rajutannya ini? Dibantuin sama istrinya teman bapak kalau yang itu. Karena saya fokusnya di sol yang besar aja gitu. Sampai ukuran berapa Teh menyediakannya? Nomor sampai paling besar? 45 buat laki-laki. Oh, sampai 45. Oh iya. Iya. Ada juga ya peminatnya yang nomor 45 itu? Ada lumayan banyak sih. Oh, lumayan tapi banyak. nggak banyak-banyak amat gitu. Cuman beberapa orang aja. Kalau misalkan ada pesanan yang dari luar negeri katanya gitu. Kalau ada orderan mereka dari luar negeri, nyarinya yang size segitu gitu. Kalau ukuran orang Indonesia kan cuma sampai 43 kalau laki-laki. Kadang kan ada sol yang unisex bisa dipakai perempuan sama laki-laki ada. Jadi ya macam-macam. Oh iya, jadi ada 3 jenis ya, perempuan, laki-laki dan unisex ya. Yang bisa gitu. Dipakai laki-laki dan perempuan ya. Ada 3 jenis kalau soal sepatu ini. Oke. Nah, sekarang pemasarannya itu gimana Teteh? Ada lewat mana aja dilakukan pemasaran? Kalau sekarang masih di Shopee, di Facebook, sama di Instagram. Oh, di Shopee ada ya? Di Shopee ada ya? Ada rembet juga ke TikTok, tapi belum ramai kalau TikTok masih nyari follower. Jadi melakukan order itu udah gampang ya karena ada Shopee juga kan? Iya. Atau bisa langsung melalui Facebook bisa ya? Di Facebook, di WhatsApp sih kebanyakannya.
Biasanya ya kontak-kontakan dulu, kemudian nanya nomor WhatsApp-nya gitu ya. Atau memang sudah ada di Facebook-nya Teteh tulis nomor WA yang bisa dihubungi Ya, kali tulis ya. di sana. Kadang-kadang ada yang dikasih dari temen gitu. Kebanyakan sih yang dikasih dari temennya gitu. Jadi dipromosikan dari mulut ke mulut juga ya, sama yang sudah pernah beli dari Teh Unun ya. Ya. Oke, sudah sukses gini, itu pengaruh ya, pasti aja pengaruh ke kehidupan perekonomian dalam keluarga ya. Sejauh mana itu pengaruhnya Teh? Alhamdulillah. Jadi saya mah alhamdulillahnya bisa ngebiayain adik-adik gitu. Sampai sana aja saya udah ngerasa ya emang itu kan. Jadi setelah bapak nggak ada kan, tanggung jawab dia beralih karena saya kan anak paling besar gitu. Jadi saya niatkan usaha ini bukan untuk saya dan keluarga saya sendiri gitu, tapi sampai adik-adik saya selesai semua gitu. Sama mama juga gitu. Bantuin mama karena kan siapa lagi gitu kan, saya anak paling besar walaupun perempuan, yang kedua kan laki-laki adik juga, itu kan sama ngebantu dari proses pengerjaannya. Jadi memang udah diniatin ya, karena ini usaha dari Pak Odang gitu ya. Teteh makanya, udah niatin untuk membantu adik-adiknya ya. Ya, pokoknya saya inginnya kalau walaupun misalkan ya mudah-mudahan saya kedepannya lebih sukses, lebih banyak orderan, ya hasilnya ya untuk semua aja gitu, untuk keluarga aja gitu, sampai nanti juga gitu. Kan sama suami juga komitmen, saya punya usaha sama, tapi hasilnya ini nggak kita makan sendiri, nggak kita pakai sendiri, masih ada mama saya, masih ada adik-adik saya yang harus kita tanggung gitu. Jadi iya, alhamdulillahnya suaminya selalu mendukung gitu apa-apanya. Iya, mendukungnya total ya, sampai mau juga ikut ngebolongin ini ya, mengerjakan ini ya. Ya betul, karena benar-benar suami itu supportnya luar biasa. Izinnya, karena kan kalau saya harus ada ridho suami kalau apa-apa tuh. Kalau ridho suami ya tanya dulu dengan suami ya, boleh nggak gitu boleh, ya. Boleh bisnis, tapi tetap anak harus diprioritaskan katanya gitu. Makanya kalau misalkan kadang-kadang slow respon ngebalasnya itu karena lagi ngejar-ngejar anak. Anak kecil usia 3 tahun itu kan lagi lagi mau kemana-mana ininya ya. Iya. Oke, jadi ada komitmen tersendiri dengan suami, boleh berbisnis tapi tetap keluarga nomor 1 gitu ya. Iya. Itu kalau misalnya Teh, kalau lagi banyak orderan gitu, itu sampai begadang-begadang ya ngerjainnya kali ya? Iya begadang. Sampai saya kan bagian install tuh bagian saya sebenarnya. Saya sendiri yang install. Kalau pelubangan ya dari suami atau dari adik gitu dibantu. Enggak, install sama pelubangan itu apa bedanya? Kalau install itu gimana? Kalau install itu yang bagian dalamnya, yang ini nih. Jadi yang dari pabrik itu hanya ininya aja? Iya. Ininya kosong, kosong ininya? Kosong, jadi dari pabriknya gini aja. Gini aja, jadi kita prosesnya bikin lagi installnya, terus pelubangannya, sama kita dikerjainnya gitu. Begitu. Kita yang pilihin bahannya gitu. Jadi yang item-item ini, yang installnya ini, namanya installnya ini, Teteh yang ngerjain? Iya. Enggak, maksudnya dari pabriknya kosong, jadi itu dikerjain oleh ini. Berarti sudah ada polanya ini ya? Kalau install itu ngikutin bentuk solnya sih. Ngikutin bentuk solnya. Iya, enggak maksudnya. Enggak, maksudnya kalau yang ini nomor berapa ini? Nomor 39, sudah ada ininya, polanya, jadi tinggal dimalin gitu aja. Enggak. Jadi ngikutin ini aja, nomor 39 bentuk solnya kayak gitu, ya dibentuk ya gitu, bentuknya gini. Itu kan sama sol yang Mbak Rosa pegang sama yang saya pegang ini beda solnya, insolnya. Bentuk insolnya. Jadi kita bentuk ini aja, gimana ngikutin bentuk solnya. Jadi gitu. satu-satu ini di ininya.
Ya, di polainnya itu satu-satu. Ya. Dibikin pola dulu gitu, terus baru digunting atau di mana? Kayak mana potongnya? Ya. Digunting terus dimasukin ke sini. Kadang-kadang kita udah ngerasa udah pas gitu, pas dimasukin kekecilan atau kebesaran gitu. Gitu. Oh, jadi satu-satu. Saya kira nomor 40 dengan model yang ini udah tinggal di mal-malin terus digunting-gunting semua, enggak ya? Ya, enggak. Jadi emang harus gitu aja, masih manual. Iya, tapi artinya nggak ada pola satu yang ajek gitu, misalnya nomor untuk 39 model ini gitu kan. Ya. Satu aja. Kalau polanya gitu, nanti tinggal diperbanyak, gitu, dicetakin gitu, enggak? Iya, asalnya gitu, cuman pas dicocokin lagi dimasukin beda gitu. Itu makanya harus jadi harus satu-satu bener gini ya, dicetakin gini terus baru diukur gitu, baru terus digunting, baru dimasukin lagi gini, diliatin gitu ya. Ada yang kekecilan atau oh iya, berarti harus kerja ekstra juga ya untuk ini. Saya lihat ini rapi banget gitu. Digunting. Kadang-kadang kan bikin insole itu kayak yang mudah aja. Kayak mudah tapi sebenarnya susah. Susahnya gitu kayak kita udah ngebentuknya benar nih. Kayak udah benar ngepolanya, pas dimasukin, kok ininya nyengsol kata orang Sunda mah gitu. Gitu. Kadang nggak pas gitu. Kadang yang kalau kebesaran kan bisa kita gunting lagi. Kalau yang kekecilan kan ya kita harus bikin ulang lagi gitu. Untuk kalau yang kekecilan berarti untuk sepatu yang nomor lebih kecil yang aja lagi dibenerin. Iya. Iya, oke. Ternyata susah juga ya Teh ya bikin insole-nya ini ya. Susah-susah gampang Mbak Rosa. Kita tinggal enak aja nih ngerajutnya nih. Ya. Oke. Nah, yang bikin insole ini ada yang lain, ada mungkin ada yang bantuin, ada asistennya Teh Unun ini. Kalau ngelembang ininya ada, kalau ngebentuk insole-nya sekarang saya aja yang di sini mah. Kalau ngelem ini kan ini ada lapisan lemnya nih di dalam ini. Iya. Kalau yang ini ada yang ngebantuin tetangga gitu atau saudara. Ada tuh saudara yang dia rajin banget bantuin kerjanya. Oh iya. Terus yang lubanginnya itu siapa lagi? Ada orang lain lagi? Apa Teh Unun juga? Sekarang mah masih suami sama adik aja yang lancarnya gitu, yang lancar ngelubanginnya. Soalnya Mbak Rosa, kalau untuk ngelubangin itu kita nggak asal ambil orang, karena kan lubang itu kalau di soal sepatu rajut itu utamanya gitulah, nyawanya gitu. Kalau misalkan ada yang atas, ada yang bawah itu kan kita harus ganti lagi soalnya. Jadi kita nggak sembarangan kalau untuk pelubangan gitu. Itu juga pas awal-awal belajar mah banyak tuh yang gagal sampai sekeranjang gede. Yang gagal itu gagalnya itu bukan gagal apa-apa, cuman ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Jadi turun naik itu ya. Gitu. Kan mempengaruhi juga. Iya, oke. Berarti nggak sembarangan ya orang yang bisa ini. Bisa membuat lubang ini ya. Lubangin itu. Perlu latihan kali ya. Kalau sudah berkali-kali baru bisa. Lama banget. Ini nggak diukur, hanya karena udah kebiasaan aja. Jadi bisa. Kalau pertama mah iya. Kalau pertama diukur dulu pakai meteran, dititik-titikin pakai pensil. Itu kalau awal-awal sih gitu. Tapi karena sekarang mungkin udah kebiasaan, jadi ya udah tahu jaraknya segitu, tingginya di mana, letaknya di mana gitu. Oke, sip lah. Jadi pada tahu deh ini bahwa mengerjakannya ini lumayan susah gitu ya. Menyiapkan
sol sepatu ini sampai untuk siap dirajut ya. Iya. Oke. Kadang-kadang kan udah dilubangin, udah pakai insol, tapi kan terakhir bagian saya nyortir lagi. Kalau menurut saya ini nggak cocok nih buat dijual, ya ganti-ganti gitu. Kalau kata saya jelek-jelek gitu, nggak dikeluarin. Kalau kayak lubangnya nih, kalau yang ada yang kelihatannya ada di bawah 1 atau nggak usah dijual, diganti gitu. Saya sebenarnya kalau untuk ini produk buat ke pasarin mah rada ketatnya gitu, takutnya kan mengecewakan. Karena kan ukuran harga 30, 40, 50 itu kan nggak murah gitu kalau menurut saya. Jadi kasihan kan. Apalagi kalau yang dari luar pulau kan ongkirnya juga mahal. Makanya disortir dulu. Tapi kadang suka ada yang salah tuh, ngirimnya kiri-kiri aja, kanan-kanan aja, itu udah sering. Pernah beberapa kali. Salah pengiriman ya. Tapi kalau ada kesalahan gitu biasanya kita ganti. Langsung kita diganti ganti sama ya. ongkirnya kita ganti. Enggak kok bisa kok dikirimnya kiri-kiri, kanan-kanan gitu. Apa kesalahannya di mana itu? Iya, karena kan dari pelubangan, terus saya kan bagian nginsol tuh. Bagian nginsol. Biasanya yang bagian ngelem itu kan dia dipres, udah dipres, diguntingin, udah digunting kan dia langsung cocok-cocokin, diginiin, terus dipakai karet. Nah, saya kan nyortirnya cuman gini aja, gitu, diliatin lubangnya, insolnya juga udah gitu. Kadang-kadang kan kalau lagi banyak, ya gitulah namanya manusia. Adalah kesalahan 1-2 ya. Nggak ini semua, tapi langsung diganti kan, nggak sampai mengecewakan. Langsung diganti, cuman kalau misalkan barangnya kosong, kita tawarin model yang lain gitu kan. Pasti kan kalau misalkan itu kalau kita belinya pas-pasan, ya di suppliernya habis, kita tawarin lagi model yang lain gitu, Mbak Rosa. Ya, oke. Harapan kedepannya apa nih soal soal sepatu ini? Cita-cita saya mah kedepannya kan ini. Dulu sebelum almarhum meninggal, dia kan ngobrol tuh sama saya. Saya paling deket sama almarhum itu, paling urusan apa-apa pasti tahu. Gitu. Karena anak yang tua juga kan. Bapak tuh pengen punya toko katanya gitu, pengen punya toko, terus soalnya tuh komplit gitu semuanya. Kalau sekarang kan masih terbatas, kadang dari modalnya kita masih terbatas gitu. Cita-citanya ke depannya ya pengen ngembangin ini aja. Ke depannya pengen sekalian sama benangnya, sama keperluan yang lain gitu. Karena kan kasihan yang jauh-jauh biar sekalian order benangnya gitu. Kalau misalkan ada WSO atau apa sekalian sama benangnya kan lebih irit gitu. Kadang-kadang di ongkos kirimnya itu misalnya sepasang gini belum sampai sekilo gitu kan, atau sekilo lebih tapi hitungannya 2 kilo gitu. Kalau dimasukin benang atau alat gitu kan masih bisa, jadi lebih hemat ya untuk biaya ongkirnya. Iya benar. Iya deh, didoakan semoga apa yang dicita-citakan, harapan dari Pak Odang dulu tercapai, terwujud gitu, mudah-mudahan segera terwujud. Iya. Ngomong-ngomong Pak Odang itu kapan ininya meninggalnya? Sorry nih, jadi mengingat-ingat lagi. Tahun 2018 itu saya lagi di Pangalengan, jadi saya nggak tahu wajah terakhirnya, saya nggak tahu, nggak lihat wajah terakhirnya. Jadi siangnya beliau masih kerja ngerjain sol masih kerja, masih nge-packing sendiri, masih pas sorenya katanya yuk ada saudara, yuk anterin paket biar tenang katanya gitu. Udah semuanya udah terkirim semua, nggak ada yang belum terkirim karena udah mau maghrib katanya gitu. Anterin dulu paket, udah nganterin paket, maghribnya ya gitu sakit.
sakitnya apa ya, enggak sakit dulu ya, sehat gitu. Cuma tiba-tiba katanya sakit perut, terus dipanggil sama Umi mamahnya bapak, masih ada sampai sekarang alhamdulillah. Disuruh di rumah Umi tidurnya gitu. Nah itu udah sholat maghrib, udah sempet dulu sholat di masjid berjamaah gitu, pulangnya nggak lama dari itu ya udah nggak ada katanya gitu. Jadi dalam keadaan kita taunya sehat ya, nggak tahu apa yang dirasakan. Kita sehat. Cuman kita sakit, ngeluhnya sakit perut aja. Mau dibawa, tadinya mau dibawa ke dokter, tapi nggak mau, nggak mau gitu, dipaksa-paksa juga nggak mau. Ya mungkin sampai ini aja, sampai sana aja mungkin waktunya. Iyalah, kita doakan saja semoga sudah berbahagia di surga untuk Pak Odang. Teh, sedikit lagi nih, ada yang pernah komplain tentang harga nggak? Teh kemahalan atau teh kok murah amat gitu, ininya ada ya? Ada, pasti ada, selalu ada. Cuman saya tuh kadang nggak ini ya, suka ada pernah beberapa kali yang bilang teh saya mau beli solnya tapi dananya cuma punya segini katanya gitu. Bisa nggak teh? Ya nggak usah, nggak apa-apa, ayo kita kirim, Mbak punya berapa gitu. Buat ini, tapi saya mau belajar bikin sepatu, kan kebetulan ada WSO-nya, tapi saya cuma punya segini, tinggalnya di mana katanya gitu. Kalau masih daerah Jawa Barat, oh ya udah gak usah dihitung ongkirnya, bayar solnya aja gitu. Saya ya gitu kan, karena ngerasain lah gitu, gimana semangatnya mereka tapi terkendala di ekonomi gitu. Udah kayak sekarang sama Momi juga gitu, kenapa WSO-nya murah-murah, karena kan biar semua kalangan bisa mengikutinya gitu. Iya, jadi ada hitungan-hitungan sosialnya juga ya. Jadi semua kalangan bisa ikut merajut sepatu ya, walaupun ada kesulitan ekonomi, mereka juga bisa ikut merasakan merajut sepatu itu bagaimana. Siapa tahu dari yang dibantuin Teh Unun itu dia dapat orderan lain, kan kita nggak tahu. Jadi ikut seneng juga seandainya dia mendapat orderan yang terus-menerus membuat sepatu rajutnya ya. Kita juga ikut seneng ya. Iya, betul. Iya, okay. Apalagi kalau misalkan yang kita bantu itu, mereka teh makasih, saya mah didoain aja udah, wah senang banget gitu. Karena kan doa itu nggak bisa diganti sama apa-apa ya. Iya. Kalau menurut saya gitu. Jadi nggak apa-apa, saya mah doain aja gitu. Tapi kan emang nggak semuanya harus kita sortir, kan ada yang emang benar-benar perlu dibantu, ada yang emang cuman butuh simpati aja kan gitu, ada banyak. Iya, pasti Tuhan kasih petunjuk juga lah bagi kita ya, mana yang harus kita bantu dan mana yang harus nggak perlu dibantu gitu, pasti Tuhan menunjukkan hidayahnya untuk kita. Kelihatan. Jadi nggak usah ragu-ragu ketika harus membantu seseorang kan, benar juga. Iya, kadang-kadang kalau misalkan teh saya mau pesan tapi uangnya tanggal sekian. Awalnya sih ragu, cuman karena mereka walau alam aja deh gitu kali ya. Walau alam gitu. Udah, saya bantu ya, ini saya mau ada orderan sepatu, tapi saya belum punya modal buat beli solnya gitu. Ya udah, boleh sok, tapi harus ini aja, kata saya harus amanah. Kalau misalkan nggak amanah ya berarti urusannya sama Tuhan saya aja gitu. Iya, memang harus begitu. Terus ada yang itu teh kemahalan loh ininya gitu. Ada nggak harganya? Ada juga. Oh. ada yang gitu. Nggak jadi belinya teh kemahalan. Saya beli di sana sekian. Oh nggak apa-apa. Sok sama saya dikasih, Mbak beli di sana berapa, 35.000 misalkan, di saya sekian. Udah, boleh coba dulu nggak teh, ada yang gitu, boleh coba dulu nggak teh, tapi budgetnya segitu, ya udah sok dikirim. Taunya pas mereka pegang, ya udah berani gitu, harga segitu, ya teh berani. Jadinya mereka
ada lah gitu, order lagi, cuman nggak banyak yang gitu. Yang ngebandingin harga tuh cuma 1-2 aja sih. Yang lainnya kan kebanyakan customer saya dari mulut ke mulut, jadi mereka udah pada tahu mungkin dari temennya, gitu. Oh dari Teh Unu mungkin gini gitu lah. Mereka membandingkan harga, tapi harus ngelihat kualitasnya juga dong ya. Kalau harganya segitu dengan kualitas yang baik kan pasti harusnya mereka beli gitu kan. Kalau mau yang murah tapi dengan kualitasnya nggak bagus. Dijual. Saya tuh Mbak Rosa nggak sembarangan nggak sembarangan jual gitu. Jadi kalau ada sampel dari supplier tuh ya kita lihat dulu kalau misalkan bahannya kira-kira bagus, nggak licin, nggak ketoprak gitu, baru kita ambil. Kalau misalkan ada tuh banyak model yang bagus-bagus, tapi dari bahannya kurang bagus, enggak kita ambil gitu. Oh diperhatiin juga ya Teh ya, licin apa enggak gitu ya kalau dipakai gitu ya. Iya, karena kan sepatu itu kan bahaya kalau licin, Mbak. Iya. Iya. Nah, jadi aku pegang-pegang nih supaya tahu licin apa enggak. Iya, kalau di lantai yang berair gitu ya bisa kepleset gitu kalau ininya licin ya. Ternyata ada dari suppliernya itu banyak pilihan ya Teh ya. Dan kita bisa menentukan. Banyak banget. Dan kita bisa menentukan yang ini ambil, yang ini enggak. Kalau udah kepegang kan tahu kita bahannya, oh ini mah bahannya kurang bagus gitu. Ada yang dari karet, ada juga yang dari karet kan rata-rata nggak licin ya, nggak licin. Tapi pas dipegang ini dari karet katanya Teh, nggak ambil, kenapa? Kayaknya ini bakal mudah robek gitu. Kayaknya ini bakal gini gitu. Oh iya. Jadi nggak sembarangan masarin gitu. Jadi memang udah kualitasnya udah terjamin ya kalau yang dari Teteh ini ya. Insya Allah mudah-mudahan. Iya, oke. Teh, selain untuk sepatu rajut, ada nggak yang lain misalnya di luar untuk dirajut? Ada yang pesen nggak? Misalnya pakai untuk kain batik gitu, untuk apa? Sekarang kan ada model-model yang dari celana jeans rusak, terus kemudian dibuat sepatu, sendal gitu, ada ya? Ada, tapi nggak banyak sih, cuman ada aja gitu. Ada aja ya. Yang kan kadang-kadang yang pesen juga mintanya, saya pesen tapi jangan dilubangin, bikin insolnya aja, ada yang gitu. Kadang-kadang ada yang beli kosongan, mereka buat dijual lagi kalau yang gitu. Kalau yang kosongan. Jadi kalau kosongan itu nggak pakai insolnya ini? Hanya gininya aja? Iya. Teh, ada jenis-jenisnya gitu yang sepatu sport, sepatu perempuan, pantofel atau apa gitu, ada ya jenis-jenis ininya. Jadi kalau kita mau pesen dengan Teteh, mau pesen dengan Teteh sepatu sport gitu, udah ada pilih-pilihannya. Iya, gini, sekarang yang order tuh gini, Teh saya mau bikin boot, tolong pilihin soalnya gitu. Teh saya mau bikin yang pantofel, pilihin dong soalnya yang mana gitu. Kadang-kadang sekarang seringnya gitu. Saya yang nentuin soalnya, bukan mereka yang pilih soalnya. Kadang-kadang gitu. Sekarang banyaknya yang kayak gitu sih. Jadi itu Teteh juga mesti itu juga ya, pinter-pinter untuk memilihkan customernya jenis solnya ya. Teh tolong pilihin yang buat, tapi jangan yang tinggi, jangan yang ini, jangan itu. Oke, cari. Yang ini gimana Teh menurut Teteh? Kalau menurut saya mah ini ya oke, fix gitu. Kebanyakan sih yang gitu sekarang. Oke deh. Iya, Teh. Ada apa sih pesan-pesan atau kesan untuk para perajut sepatu nggak yang mau Teteh sampaikan? Iya, buat para perajut sepatu khususnya tetap semangat, walaupun kadang-kadang bikin sepatu itu katanya lebih susah dari ngerajut yang lain karena kan menyesuaikan bentuknya. Tetap semangat aja.
Jangan Oke. bosen, jangan menyerah. Nggak dedel, iya. nggak gaul katanya gitu. Iya, kalau nggak dedel nggak gaul. Jadi harus tetap semangat walaupun dedel ya. Oke, baiklah Teteh, terima kasih banyak. Udah ada nggak hal lain yang Teteh mau sampaikan tentang sepatu ini? Oh, kualitasnya bagus, beli aja di saya. Mau promosikan silahkan Teh. Ya, kalau ada apa ya? Gimana? Jadi ini aja lah. Kalau ada yang perlu sorajut, bisa order di saya. Insya Allah kalau masalah kualitas, ya insya Allah terjamin. Terus kalau misalkan kalau ada yang robek, kalau ada apa-apa, kita jamin juga gitu. Kalau nggak diganti barangnya, dikembalikan uangnya gitu. Kita pokoknya insya Allah amanah gitu aja. Bergaransi ya Teh, kalau memang bergaransi iya. Iya, memang kalau rusaknya dari Teteh pasti diganti ya. Tapi jangan kadang-kadang gini Mbak Rosa, dari kitanya udah bagus, tapi kan dari ekspedisi dilempar-lempar kan, kita nggak tahu. Kadang kalau ada yang kayak yang seperti itu kan harus hati-hati. Kalau ditumpuk-tumpuk barangnya banyak kan kadang-kadang robek atasnya, ya kita ganti juga karena kan kasihan sama yang belinya gitu. Yes, oke. Ya udah, jadi semoga bermanfaat ya untuk para perajut, terutama yang mau pesen sol sepatu ini ke Teh Unun. Jadi udah tahu gimana, lebih mengerti lagi gimana cara-cara memesan sol sepatu ke Teh Unun ya. Oke, terima kasih ya Teh Unun ya, karena sudah mau bergabung. Sama-sama, terus mau cerita tentang bisnis sepatunya. Semoga sukses ke depannya dan semakin banyak yang memesan sol sepatu ke Teh Unun. Oke, rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Sukses selalu dan terima kasih. Oke, iya. Nah, teman-teman Rajuters, demikian pembicaraan saya dengan Teh Unun. Kiranya bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang mengkhususkan diri untuk merajut sepatu. Kiranya apa yang jadi pembicaraan kita bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye.